Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang usaha, hari ini kita belajar tentang pesawat sederhana. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar nanti dalam pembelajaran bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pesawat sederhana. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Bisa dilihat di dalam gambar contoh dari pesawat sederhana. Adapun pengertian pesawat sederhana itu adalah peralatan yang bisa memudahkan kita dalam pekerjaan. Jadi, setiap peralatan yang berada di rumah kita yang bisa memudahkan pekerjaan kita, itu dinamakan dengan pesawat sederhana. Adapun dalam pesawat sederhana nanti, kita dalam belajar pesawat sederhana, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama itu adalah titik tumpu. Titik tumpu itu adalah titik yang menjadi tumpuan beban. Nah, kalau di dalam gambar itu titik tumpu berada di tengah. Yang kedua itu adalah titik beban. Biasa istilahnya itu ditulis dengan huruf W. Titik beban itu berada di sini. Nah, titik beban itu adalah tempat melekatnya sebuah beban atau tempat melekatnya sebuah benda yang akan dipindahkan. Yang ketiga ada lengan beban atau bisa ditulis dengan LB. LB itu adalah jarak dari titik tumpu ke titik beban. Yang keempat adalah titik kuasa atau bisa ditulis dengan huruf F. Nah, titik kuasa itu adalah tempat diberikannya sebuah gaya. Nah, ini. Di sini kita nanti akan memberikan sebuah gaya. Yang terakhir itu adalah lengan kuasa atau bisa ditulis dengan LK. Lengan kuasa itu adalah jarak dari titik tumpu ke titik kuasa. Adapun macam-macam pesawat sederhana itu ada 3. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua adalah bidang miring, yang terakhir adalah katrol. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tuas, bidang miring, dan katrol. Yang pertama adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang titik tumpunya dapat berotasi. Maksudnya, dapat berotasi berarti titik tumpunya itu dapat berpindah tempat, entah itu nanti berada di paling pojok kiri ataupun berada di pojok paling kanan. Nah, dalam pengungkit nanti ada yang namanya F. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, F itu adalah titik kuasa atau F itu adalah gaya yang diberikan kita. Adapun satuannya adalah Newton. W itu adalah beban. Ini barangnya. Satuannya juga sama Newton. LK itu lengan kuasanya, satuannya meter, dan lengan beban itu adalah satuannya meter juga, sama dengan LK. Adapun prinsip kerja dari pengungkit itu adalah dengan gaya yang kecil, maka kita nanti mampu memindahkan beban yang berat. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Maksudnya bagaimana? Ketika contohnya bisa dilihat di dalam gambar. Ketika pot nanti digeser ke kanan mendekati lengan titik kuasa, maka lengan kuasanya akan menjadi lebih
pendek, sehingga gaya yang diberikan nanti akan semakin besar. Ketika pot itu nanti kita geser ke kiri, mengakibatkan lengan bebannya itu semakin pendek, sedangkan lengan kuasanya itu semakin panjang, mengakibatkan gaya yang kita berikan itu akan semakin kecil. Adapun rumus matematisnya yang bisa kita gunakan dalam pengungkit itu adalah W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W tadi adalah bebannya, LB lengan bebannya, F adalah gayanya, dan LK adalah lengan kuasanya. Ketika kita menggunakan sebuah pesawat sederhana, pasti kita akan menggunakan gaya yang lebih kecil dibandingkan ketika kita tidak menggunakan alat, tidak menggunakan pesawat sederhana. Nah, itu nanti ketika kita menggunakan pesawat sederhana pasti akan memiliki keuntungan. Nah, keuntungan mekanis, untuk menghitung keuntungan seberapa besarkah keuntungan kita menggunakan pesawat sederhana, kita bisa menghitung keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis itu adalah keuntungan yang diperoleh jika menggunakan pesawat sederhana. Adapun keuntungan mekanis dalam rumus matematis itu adalah perbandingan antara beban dengan kuasa, yaitu ini perbandingan beban dengan kuasa atau perbandingan beban dengan gaya. KM itu bisa dicari dengan KM itu adalah keuntungan mekanisnya. KM itu bisa dicari dengan B per F ataupun KM sama dengan LK per LB. Semakin besar keuntungan mekanis yang dihasilkan, maka akan lebih mempermudah pekerjaan manusia. Biasanya keuntungan mekanis itu lebih dari sama dengan 1 atau lebih dari 1. Karena jika kurang dari 1 berarti maka bukan keuntungan mekanis namanya, tapi gaya yang kita berikan akan semakin besar. Nah, adapun macam-macam pengungkit atau tuas itu ada 3. Yang pertama, jenis pertama itu titik tumpunya berada di tengah. Jadi titik tumpu itu diapit oleh beban dan kuasa. Sedangkan tuas jenis kedua itu bebannya berada di tengah, diapit oleh titik tumpu dan kuasa. Adapun jenis yang terakhir yaitu jenis tuas jenis ketiga atau pengungkit jenis ketiga, itu kuasanya berada di tengah, diapit oleh beban dan titik tumpu. Nah, contoh dari pengungkit jenis pertama bisa dilihat di dalam gambar, yaitu adalah sebuah gunting. Pengungkit jenis pertama itu adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Untuk gunting, titik tumpunya berada di tengah, diapit oleh kuasa dan beban. Contoh yang lain adalah ada jungkat-jungkit, tang, palu, dan linggis. Nah, untuk tang, palu, dan linggis itu adalah peralatan yang biasa digunakan oleh tukang bangunan. Pengungkit jenis kedua yaitu beban berada di tengah, diapit oleh titik tumpu dan kuasa. Contohnya adalah gerobak dorong, pembuka botol, dan pemecah kemiri. Pengungkit jenis yang terakhir yaitu ketiga. Pengungkit jenis ketiga itu adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Jadi titik kuasanya berada di tengah, diapit oleh beban dan titik tumpu.
Contohnya ini ada staples, ada pancing, lengan, dan lengan saat memegang benda. Kalau di dalam gambar, ini ada pinset, ini ada sekop. Ini ada penjepit makanan. Nah, itu adalah contoh macam-macam dari sebuah pengukit. Pesawat sederhana yang kedua yaitu adalah bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miringnya, maka gaya yang diberikan semakin kecil. Jika semakin landai, berarti mengakibatkan papannya itu semakin panjang. Nah, sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Jadi, papannya itu semakin pendek. Jika papannya semakin pendek, maka gaya yang akan kita gunakan itu akan lebih besar. Tetapi, jika papannya itu semakin panjang, maka gaya yang kita berikan itu semakin kecil. Adapun rumus matematis dari bidang miring itu adalah W kali H sama dengan F kali S, di mana W itu adalah berat bebannya, H itu adalah tinggi bidang miringnya, F itu adalah gaya dorong kita, dan S itu adalah panjang bidang miring. W kali H sama dengan F kali S bisa ditulis dengan S per H sama dengan W per F. Ketika mencari F bisa sama dengan W kali H per S. Adapun keuntungan mekanisnya yang kita peroleh ketika kita menggunakan bidang miring itu adalah Km sama dengan S per H atau Km sama dengan W per F. Contoh dari beberapa contoh dari bidang miring. Yang pertama, ini bidang miring ketika kita biasanya digunakan oleh pegawai bangunan truk, pengusung truk-truk itu biasanya menggunakan seperti ini. Yang kedua itu adalah paku, tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, dan mata bor. Semuanya itu menggunakan prinsip bidang miring. Yang ketiga, pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol itu adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Nah, prinsip kerja katrol itu adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, ketika kita menarik, contohnya ketika kita menarik kerean sumur ini kita menarik berarti gayanya ke bawah, maka kita ubah menjadi tadi mengubah arah kerjanya dari ke bawah berubah ke atas. Adapun katrol itu memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, secara umum katrol itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap, yang kedua itu katrol bergerak atau bebas, dan yang terakhir itu katrol majemuk. Katrol tetap, yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap itu adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Contohnya bisa dilihat di dalam gambar. O itu sebagai titik tumpunya, B itu sebagai titik bebannya, A itu adalah titik kuasanya, sehingga OB itu adalah lengan bebannya, OA itu adalah lengan kuasa. Katrol jenis ini biasa digunakan sebagai penggerak timba di sumur.
Adapun keuntungan mekanis ketika kita menggunakan katrol tetap itu adalah 1. Yang kedua adalah katrol bergerak, yaitu katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Contoh katrol bebas bisa dilihat di dalam gambar. Sama dengan katrol tetap memiliki titik tumpu, titik kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa. O itu adalah titik bebannya, terus A ini adalah titik kuasanya, B itu adalah titik tumpu, OB itu lengan beban, BA itu adalah lengan kuasa. Keuntungan mekanis katrol bergerak itu adalah 2. Nah, katrol ini biasa dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas pada saat pembangunan gedung atau rumah. Jadi kalau katrol tetap itu keuntungan mekanisnya 1, terus katrol bergerak itu keuntungan mekanisnya adalah 2. Dan yang terakhir adalah katrol majemuk. Nah, katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi majemuk itu ada katrol tetapnya dan ada katrol bergeraknya. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah digunakan untuk mengangkut suatu barang. Adapun keuntungan mekanisnya itu tergantung banyak tali. Menghitung banyak tali itu bukan 1, 2, 3, dan 4, tetapi 1, terus 2, dan 3. Jadi talinya itu ada 3, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 3. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Hari ini kita belajar tentang pesawat sederhana, dimulai dari pengungkit atau tuas, terus bidang miring, dan diakhiri dengan katrol. Mau sulit dipelajari lagi, jangan lupa untuk absennya. Hari ini tidak ada tugas, tetapi dipelajari video minggu kemarin dan hari ini, karena itu nanti sebagai bahan ulangan. Minggu depan kita ulangan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.